Konsep dewasa adalah tahap perkembangan manusia yang mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti fisik, kognitif, emosional, sosial, dan moral. Secara umum, dewasa diartikan sebagai seseorang yang telah mencapai usia yang dianggap cukup matang dan bertanggung jawab dalam tindakan dan keputusannya. Dalam konteks fisik, dewasa dapat diartikan sebagai tahap perkembangan di mana tubuh manusia telah mencapai kematangan seksual dan kekuatan fisik yang optimal. Sedangkan dalam konteks kognitif, dewasa diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk berpikir abstrak, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang lebih kompleks. Dalam aspek emosional, dewasa diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengatur emosi dan menunjukkan perilaku yang tepat dalam situasi yang berbeda. Sementara itu, dalam aspek sosial, dewasa diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain dan beradaptasi dengan lingkungan sosial yang beragam. Dalam aspek moral, dewasa diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk memahami nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang penting dalam kehidupan, dan untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Secara keseluruhan, konsep dewasa adalah tahap perkembangan manusia yang mencakup berbagai aspek kehidupan, dan melibatkan kemampuan seseorang untuk menghadapi berbagai tantangan dan tuntutan kehidupan dengan cara yang matang, bertanggung jawab, dan efektif. Tahap perkembangan adalah serangkaian perubahan yang terjadi pada manusia seiring bertambahnya usia dan pengalaman hidup. Terdapat beberapa teori tentang tahap perkembangan manusia, namun salah satu teori yang paling terkenal adalah teori perkembangan manusia oleh Jean Piaget. Menurut teori Piaget, terdapat 4 tahap perkembangan kognitif pada manusia, yaitu, tahap sensori motor, 0-2 tahun. Pada tahap ini, manusia hanya mampu berinteraksi dengan dunia sekitarnya melalui indera dan gerakan motoriknya. Tahap praoperasional, 2-7 tahun. Pada tahap ini, manusia mulai mengembangkan kemampuan bahasa dan memahami simbol-simbol, namun pemikirannya masih terbatas dan egosentris. Tahap operasional konkret, 7-12 tahun. Pada tahap ini, manusia mulai mengembangkan kemampuan berpikir logis dan menghubungkan konsep-konsep secara sistematis. Tahap operasional formal, 12 tahun ke atas. Pada tahap ini, manusia memiliki kemampuan untuk berpikir secara abstrak dan membuat hipotesis tentang kemungkinan-kemungkinan di masa depan. Selain itu, terdapat pula tahap perkembangan sosial yang dijelaskan oleh teori Erik Erikson, yaitu, tahap kepercayaan versus ketidakpercayaan, 0-1 tahun. Pada tahap ini, bayi belajar untuk mempercayai orang-orang di sekitarnya dan dunia di sekitarnya. Tahap otonomi versus rasa malu dan keraguan, 1-3 tahun. Pada tahap ini, anak mulai belajar untuk melakukan tindakan sendiri dan mengembangkan rasa percaya diri. Tahap inisiatif versus rasa bersalah, 3-6 tahun. Pada tahap ini, anak mulai belajar untuk memimpin dan mengambil inisiatif, namun juga dapat merasa bersalah jika melakukan kesalahan. Tahap industri versus inferioritas, 6-12 tahun. Pada tahap ini, anak mulai belajar untuk menjadi produktif dan merasa penting dalam masyarakat, namun juga dapat merasa tidak kompeten jika gagal dalam tugas. Tahap identitas versus peran bingung, 12-18 tahun. Pada tahap ini, remaja mulai mencari identitas dan peran dalam masyarakat,
dan mengalami krisis identitas yang dapat menyebabkan perasaan bingung. Tahap kedewasaan awal versus stagnasi, 18-40 tahun. Pada tahap ini, orang dewasa mulai membangun karir dan keluarga, dan mencari arti dalam hidup mereka. Tahap kedewasaan tengah versus kekosongan, 40-65 tahun. Pada tahap ini, orang dewasa mulai merenungkan kehidupan mereka dan mempertanyakan apakah mereka telah mencapai tujuan hidup mereka. Tahap kedewasaan akhir versus putus asa, 65 tahun ke atas. Pada tahap ini, orang dewasa mulai menerima kematian dan mencari makna dalam kemampuan. Kemampuan merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan atau aktivitas dengan efektif dan efisien. Kemampuan seseorang dapat dikembangkan melalui latihan dan pengalaman hidup. Terdapat berbagai jenis kemampuan, antara lain, kemampuan fisik, kemampuan untuk melakukan tindakan fisik seperti berlari, berenang, dan melompat. Kemampuan kognitif, kemampuan untuk berpikir, mengingat, dan memecahkan masalah. Kemampuan bahasa, kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif menggunakan bahasa tertentu. Kemampuan sosial, kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain dan membangun hubungan yang sehat. Kemampuan emosional, kemampuan untuk mengenali dan mengelola emosi dengan efektif. Kemampuan keuangan, kemampuan untuk mengelola keuangan secara efektif, termasuk mengatur anggaran dan menghindari hutang. Kemampuan keterampilan hidup, kemampuan untuk melakukan tugas-tugas sehari-hari seperti memasak, membersihkan rumah, dan mengelola waktu. Kemampuan yang baik dapat membantu seseorang dalam mencapai tujuan hidupnya dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Untuk mengembangkan kemampuan, seseorang dapat mengambil pelajaran atau kursus, membaca buku, atau melakukan latihan secara teratur. Aspek moral adalah bagian dari kehidupan manusia yang berkaitan dengan etika, nilai, dan prinsip moral yang membentuk cara pandang dan perilaku seseorang terhadap hal-hal yang dianggap baik dan buruk, benar dan salah, dan adil atau tidak adil. Aspek moral mencakup beberapa hal, antara lain, etika. Etika mengacu pada prinsip-prinsip moral yang membentuk pandangan manusia terhadap apa yang baik dan buruk, benar dan salah, dan adil atau tidak adil. Nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral mencakup prinsip-prinsip abstrak yang menjadi dasar moralitas dan etika manusia, seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan kasih sayang. Norma-norma sosial. Norma-norma sosial adalah aturan-aturan yang dibuat oleh masyarakat sebagai panduan perilaku manusia dalam interaksi sosial. Kesadaran moral. Kesadaran moral mengacu pada kemampuan seseorang untuk memahami dan mempertimbangkan implikasi moral dari tindakan atau keputusan yang diambil. Kemauan moral. Kemauan moral mengacu pada keinginan dan komitmen seseorang untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral dan prinsip etika yang dianutnya. Aspek moral penting dalam kehidupan manusia karena memengaruhi perilaku dan hubungan sosial manusia dengan lingkungan sekitarnya. Melalui pengembangan aspek moral yang baik, seseorang dapat membangun hubungan sosial yang baik, mengambil keputusan yang tepat, dan membangun kepercayaan dan integritas dalam diri dan lingkungan sekitarnya. Prinsip-prinsip moral adalah aturan-aturan dasar atau nilai-nilai etis yang dipegang oleh sebagian besar masyarakat sebagai panduan dalam bertindak dan berinteraksi dengan orang lain.
Berikut adalah beberapa contoh prinsip-prinsip moral yang umum dianut dan dipraktikkan oleh masyarakat. Keadilan. Prinsip keadilan mengacu pada kesetaraan perlakuan dan hak yang sama bagi semua orang. Keadilan juga mencakup kesediaan untuk memperbaiki ketidakadilan yang ada. Kebenaran. Prinsip kebenaran mengacu pada kesediaan untuk mengatakan dan mengungkapkan hal-hal yang benar, serta tidak menyembunyikan kebenaran atau menyebarkan informasi palsu. Tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab mengacu pada kesediaan untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil, serta mempertanggungjawabkan konsekuensi dari tindakan tersebut. Kejujuran. Prinsip kejujuran mengacu pada integritas dan kesediaan untuk berbicara jujur, tidak melakukan kecurangan, atau mencuri. Empati. Prinsip empati mengacu pada kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain serta memperlakukan orang lain dengan baik. Menghormati privasi. Prinsip menghormati privasi mengacu pada kesediaan untuk menghargai privasi orang lain dan tidak mencampuri urusan pribadi mereka. Kasih sayang. Prinsip kasih sayang mengacu pada kesediaan untuk berbuat baik dan membantu orang lain dalam keadaan sulit. Prinsip-prinsip moral ini dapat membantu individu dalam memperbaiki hubungan sosial dengan lingkungan sekitarnya dan mendorong terciptanya masyarakat yang lebih baik. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip moral juga dapat membantu dalam membangun integritas dan kualitas kepribadian individu. Kemampuan kognitif adalah kemampuan seseorang untuk memproses, menyimpan, mengambil, dan menggunakan informasi dari lingkungan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan yang tepat. Beberapa kemampuan kognitif yang penting antara lain, perhatian, kemampuan untuk memusatkan perhatian pada suatu objek atau aktivitas. Memori, kemampuan untuk menyimpan, mengingat, dan mengambil informasi yang telah dipelajari. Bahasa, kemampuan untuk memahami dan menggunakan bahasa secara efektif. Persepsi, kemampuan untuk memproses dan mengorganisasi informasi sensoris dari lingkungan. Pemecahan masalah, kemampuan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan logika, kreativitas, dan pengetahuan yang ada. Pemikiran abstrak, kemampuan untuk berpikir tentang konsep dan ide-ide yang abstrak dan kompleks. Pengambilan keputusan, kemampuan untuk memilih solusi terbaik dari beberapa alternatif yang ada. Pemahaman dan pemecahan masalah matematika, kemampuan untuk memahami konsep matematika dan menerapkan pemecahan masalah matematika. Kemampuan kognitif ini berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan individu. Meningkatkan kemampuan kognitif dapat dilakukan melalui pembelajaran dan latihan, seperti membaca, menulis, memecahkan masalah, dan memainkan permainan yang menantang. Dengan meningkatkan kemampuan kognitif, individu dapat meningkatkan daya pikir dan kemampuan untuk mengatasi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip keadilan merupakan prinsip moral yang mengacu pada kesetaraan hak dan perlakuan yang sama bagi semua orang, tanpa memandang latar belakang atau status sosial mereka. Prinsip keadilan ini sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan merata, di mana semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang. Berikut adalah beberapa prinsip keadilan yang penting. Kesetaraan. Semua orang mempunyai hak yang sama dan perlakuan yang sama tanpa pandang bulu. Proporsionalitas, perlakuan yang sama terhadap orang yang sama dan perlakuan yang berbeda terhadap orang yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Solidaritas,
Semua orang mempunyai kewajiban untuk membantu orang yang membutuhkan, terutama mereka yang tidak mampu membantu diri sendiri. Keterbukaan, pengambilan keputusan yang transparan dan adil, di mana semua orang mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan kepentingannya. Partisipasi, semua orang mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan hak-hak dan kepentingan mereka. Prinsip keadilan ini harus diterapkan di semua aspek kehidupan, baik di tingkat individu maupun di tingkat sosial. Dengan menerapkan prinsip keadilan, masyarakat akan menjadi lebih harmonis dan berkeadilan, serta tercipta rasa saling menghargai dan saling menghormati. Prinsip kebenaran adalah prinsip moral yang mengacu pada pentingnya mengungkapkan dan menghargai kebenaran dalam segala situasi, baik dalam hubungan interpersonal maupun dalam kehidupan sosial dan politik. Prinsip ini menegaskan pentingnya integritas dan transparansi dalam komunikasi dan tindakan. Berikut adalah beberapa prinsip kebenaran yang penting. Ketepatan informasi. Informasi yang disampaikan haruslah akurat dan benar, sehingga dapat diandalkan dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat. Keterbukaan, tidak menyembunyikan informasi yang penting atau memanipulasi informasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Integritas, tidak melakukan kecurangan atau tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika yang berlaku. Kejujuran, tidak menyatakan hal yang tidak benar atau menyembunyikan informasi yang penting, terutama dalam situasi yang membutuhkan kejujuran dan integritas yang tinggi. Akuntabilitas, bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil, serta siap menerima konsekuensi dari tindakan tersebut. Kritikalitas, menilai informasi dengan kritis dan objektif sebelum menyampaikannya ke publik, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman atau kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat. Prinsip kebenaran ini harus dipegang teguh oleh setiap individu dalam berkomunikasi dan bertindak. Dengan menghargai kebenaran, masyarakat akan menjadi lebih terbuka, jujur, dan transparan dalam segala hal, sehingga tercipta rasa saling percaya dan saling menghargai antar individu dan antar lembaga. Prinsip tanggung jawab adalah prinsip moral yang mengacu pada kewajiban dan tanggung jawab individu atau kelompok dalam menjalankan tugas atau melakukan tindakan yang dapat memengaruhi kehidupan orang lain atau lingkungan sekitarnya. Prinsip ini menekankan pentingnya kesadaran akan dampak yang ditimbulkan dari setiap tindakan yang dilakukan dan adanya tanggung jawab untuk menanggung akibat dari tindakan tersebut. Berikut adalah beberapa prinsip tanggung jawab yang penting. Kesadaran, kesadaran akan dampak yang ditimbulkan dari tindakan yang dilakukan, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain atau lingkungan sekitar. Akuntabilitas, bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dan siap menerima konsekuensi dari tindakan tersebut. Transparansi, menyampaikan informasi yang jujur dan terbuka mengenai tindakan yang dilakukan, terutama jika tindakan tersebut dapat memengaruhi orang lain atau lingkungan sekitar. Kewajiban, menjalankan tugas atau melakukan tindakan dengan penuh tanggung jawab dan tidak mengabaikan kewajiban yang telah diamanatkan. Empati, memiliki empati terhadap orang lain dan lingkungan sekitar, sehingga mampu memahami dampak dari tindakan yang dilakukan. Berkelanjutan, menjalankan tindakan yang berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan serta dapat memberikan manfaat bagi orang lain.
Prinsip tanggung jawab ini harus diterapkan dalam segala aspek kehidupan, baik di tingkat individu maupun di tingkat sosial. Dengan menerapkan prinsip tanggung jawab, masyarakat akan menjadi lebih sadar akan dampak dari tindakan yang dilakukan dan lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan tindakan yang dapat memengaruhi kehidupan orang lain atau lingkungan sekitar. Prinsip kejujuran adalah prinsip moral yang menekankan pentingnya mengatakan kebenaran dan tidak menutupi kebenaran yang sebenarnya. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu harus berbicara jujur dan tidak memanipulasi informasi, sehingga dapat membangun rasa saling percaya antar individu dan memupuk hubungan yang sehat. Berikut adalah beberapa prinsip kejujuran yang penting: kebenaran, menyampaikan fakta atau informasi yang benar dan akurat tanpa ada unsur pemalsuan atau manipulasi. Transparansi, memberikan akses terhadap informasi yang penting dan terbuka mengenai tindakan atau kegiatan yang dilakukan. Integritas, tidak melakukan kecurangan atau tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika yang berlaku. Konsistensi, menjaga konsistensi dalam sikap dan tindakan, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman atau kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat. Tanggung jawab, bertanggung jawab atas tindakan atau kata-kata yang dilakukan dan siap menerima konsekuensi dari tindakan tersebut. Empati, memiliki empati terhadap orang lain dan mampu melihat situasi dari sudut pandang orang lain. Prinsip kejujuran ini harus dipegang teguh oleh setiap individu dalam berkomunikasi dan bertindak. Dengan menghargai kejujuran, masyarakat akan menjadi lebih terbuka, jujur, dan transparan dalam segala hal, sehingga tercipta rasa saling percaya dan saling menghargai antar individu dan antar lembaga. Hal ini juga akan membantu menciptakan hubungan yang sehat dan terpercaya, baik di lingkungan pribadi maupun di lingkungan profesional. Prinsip empati adalah prinsip moral yang menekankan pentingnya memiliki rasa empati terhadap orang lain. Prinsip ini mengacu pada kemampuan individu untuk merasakan dan memahami perasaan dan pandangan orang lain, serta berusaha memahami kebutuhan, keinginan, dan masalah mereka. Prinsip empati ini dapat membantu membangun hubungan yang sehat dan saling menghormati antar individu dan memperkuat keterhubungan sosial. Berikut adalah beberapa prinsip empati yang penting: keterbukaan, membuka diri untuk memahami dan menerima perspektif dan pengalaman orang lain. Mendengarkan dengan seksama dan memberikan perhatian penuh ketika orang lain berbicara. Menghormati perbedaan dan keunikan orang lain, serta menerima perbedaan sebagai suatu hal yang positif. Berusaha bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kepedulian, menunjukkan kepedulian terhadap orang lain dan memberikan dukungan ketika dibutuhkan. Toleransi, menerima perbedaan pendapat dan pandangan dengan lapang dada dan menghargai keragaman. Dengan menerapkan prinsip empati, individu akan menjadi lebih peka terhadap kebutuhan dan keinginan orang lain dan akan dapat mengembangkan hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Prinsip empati ini dapat membantu memperkuat ikatan sosial, meningkatkan kepercayaan dan rasa saling menghormati antar individu, dan menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis. Prinsip menghormati adalah prinsip moral yang menekankan pentingnya menghargai martabat, nilai, dan keunikan setiap individu, serta memperlakukan orang lain dengan cara yang baik dan adil.
Prinsip ini mengandung makna bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk dihargai dan dihormati, tanpa terkecuali. Dengan menghormati satu sama lain, individu dapat menciptakan lingkungan sosial yang lebih positif dan harmonis. Berikut adalah beberapa prinsip menghormati yang penting: memperlakukan orang lain dengan baik, memperlakukan orang lain dengan cara yang baik, sopan, dan santun. Menghormati perbedaan, menghargai perbedaan dalam nilai, budaya, dan pandangan, serta menerima perbedaan sebagai suatu hal yang positif. Tidak merendahkan atau menghakimi orang lain, tidak mengejek, merendahkan, atau menghakimi orang lain karena perbedaan dalam hal apapun. Berbicara dengan sopan dan menghindari menggunakan kata-kata kasar atau merendahkan. Menerima umpan balik dengan lapang dada dan memperlakukannya sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Menghormati privasi, menghargai privasi orang lain dan tidak mencampuri urusan pribadi orang lain. Prinsip menghormati ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan produktif. Dengan menghormati satu sama lain, individu dapat membangun hubungan yang sehat dan saling menghargai, serta memupuk kepercayaan dan kerja sama antar individu. Prinsip ini juga membantu menjaga keseimbangan dan keadilan dalam interaksi sosial, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan atau diabaikan. Prinsip kasih sayang adalah prinsip moral yang menekankan pentingnya memiliki rasa kasih sayang dan kepedulian terhadap orang lain. Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu memiliki nilai yang sama dan memerlukan perhatian dan dukungan dari orang lain. Dengan memiliki rasa kasih sayang, individu dapat menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik dan membantu memperkuat hubungan antar individu. Berikut adalah beberapa prinsip kasih sayang yang penting: memberikan dukungan emosional kepada orang lain dan memahami perasaan dan pandangan mereka. Menunjukkan perhatian dan kepedulian terhadap orang lain, serta memastikan bahwa mereka merasa dihargai dan diperhatikan. Menyediakan memberikan bantuan atau dukungan kepada orang lain yang membutuhkan, tanpa memandang latar belakang, status, atau pandangan. Menghargai keunikan dan keberagaman individu, serta menerima perbedaan sebagai suatu hal yang positif. Berempati dengan orang lain dan berusaha memahami pandangan dan perasaan mereka. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain atau menghakimi mereka atas perbedaan pandangan atau cara hidup. Prinsip kasih sayang ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan sosial yang sehat dan positif. Dengan memiliki rasa kasih sayang, individu dapat memperkuat ikatan sosial dan membangun hubungan yang saling menghormati dan memperkuat kepercayaan antar individu. Prinsip ini juga membantu meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional individu dan mempromosikan kesehatan mental yang positif.